kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ini kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Gerak. Mulai pelajaran kita doa dimulai. Lagu Garuda Pancasila. Pada Amel kami persilakan untuk memandu. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran, kita harus mempersiapkan medianya. Apakah di bawah medianya buku? Ada bukunya? Ada bukunya? Oke, sudah siap. Lalu kerapiannya, coba periksa kerapian, baju semua, dan harus fokus ya. Amelia Sapitri. Anggun Cinta. Hadir Pak. Depa Anggara. Hadir Pak. Devi Nurlita. Hadir Pak. Sedikit ya. Dila Rusmadi. Cynthia Febrianti. Hadir Pak. Sri Milwati. Hadir Pak. Suci Handayani. Hadir Pak. Sujianto. Hadir Pak. Sarida. Hadir Pak. Teguh. Hadir Pak. Tio Bayu Nugroho. Hadir Pak. Kuliah Eka. Hadir Pak. Widya Andriani. Hadir Pak. Pak. Yuda Pratama. Hadir Pak. Sawaludin. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah berarti satu yang tidak masuk ya. Si iya, Devi Nurlita. Ini pembahasannya perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Supaya paham, supaya ngerti, Bapak akan tanya. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Apa yang terjadi? Tidak adanya perilaku nilai-nilai Pancasila dalam negara. Apa akibatnya jika negara tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ada yang tahu? Monggo silakan. Apa dampaknya? Apa akibatnya jika tidak diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan? Menimbulkan pelanggaran yang wajar. Dapat menimbulkan pelanggaran yang wajar. Contohnya adalah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Hal ini ditandai dengan terjadinya korupsi yang sangat tinggi di Indonesia. Oke. Ya, jadi banyak dampaknya jika tidak dilakukannya atau tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam negara. Tadi mungkin yang dibilang Paulina Nija dengan hak dan kewajibannya. Kehidupan sehari-hari Pak. Oke, siap. Yang lainnya? Monggo. Yang lainnya ada? Apakah perilaku nilai-nilai Pancasila harus diterapkan? Itu tadi setelah menurut Aidil. Ada yang tidak menjawab? Ada yang?
Silakan tanya. Ada? Kalau tidak ada, ya lupa jawab tentang sebagai warga negara berhak untuk menginvestasikan nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Di sini sebagai warga negara, negara memberikan aturan bahwa setiap warga negara menjamin pemeluk agama. Oke, contohnya pasal 29. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya apa? Ya, negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Di negara kita semua berhak memiliki agama. Tidak ada yang tidak boleh memiliki agama. Ini sudah hukum di Indonesia. Kita nggak boleh ateis. Artinya memang kita diberi kebebasan. Ayat 2-nya apa? Negara menjamin jadi kita perlu menerapkan. Sebagai siswa, kita menerapkannya yang pertama di sekolah. Di sekolah siswa harus benar-benar sebagai seorang pelajar. Kita menerapkan saling menghormati, saling menyayangi. Kita sebagai siswa. Lalu seperti tadi, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat sebagai warga negara di masyarakat, kita ikut serta kerja bakti gotong royong. Lalu yang lain di rumah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini yang harus kita lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya semua kita memiliki aturan atau perilaku yang harus diterapkan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Berdasarkan agamanya masing-masing. Nah, Muslim mungkin dengan lima waktu, dengan Muslim mungkin dengan gereja dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Monggo, silakan. Ada nggak? Silakan. Oke, siap. Apakah Pancasila mampu mengurangi kenakalan remaja? Disinilah perannya orang tua untuk mengatasi kenakalan remaja. Perannya apa? Perannya guru untuk mengatasi kenakalan. Lalu kontrol sosial. Jadi ada 3 untuk mengurangi kenakalan remaja. Di sini apa yang tadi dibilang sama si Paulina, ketika diterapkan, diimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah menerapkan nilai-nilai Pancasila, ini justru akan berbalik. Jadi tergantung kita yang pribadi. Kita terapkan. Karena dasar utama itu agama, fondasi yang paling kuat. Kalau kita berjauh dari agama, nilai Pancasila pun jauh. Ya kan? Sudah pernah lihat rapornya ya? Nilai yang pertama itu apa? Agama. Yang kedua, PKN. Jadi fondasi dasar itu seperti itu. Agama itu. Jadi benar-benar kita menjalankan dengan sendirinya, pelan-pelan itu kenakalan remaja sendiri. Kalau agamanya diterapkan nilai Pancasila ini bakal itu. Karena hampir sama tuh. Karena yang pertama ketuanya Indonesia, yang kedua pemikiran negara, persatuan, daerah, dan keadilan Indonesia. Oke, ada lagi ya? Sebelum kita lanjutkan.
Iya, apa manfaat implementasi kurikulum merdeka? Nah, di kurikulum merdeka ini semua bidang studi pada namanya pilih. Setiap peserta didik mengetahui untuk penguatan nilai-nilai Pancasila. Apapun bidang pendidikan selalu ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Nanti akan dijabarkan semuanya. Oke, selanjutnya ya kalian jangan lihat. Oke, ya. Di sini Bapak akan menjelaskan belajar. Ya. Jadi diharapkan peserta didik ini mampu ikut belajar dan melihat video pembelajaran bersama guru. Peserta didik dapat menunjukkan sikap terhadap nilai Pancasila dengan benar. Ini yang harus kalian capai. Ini yang harus kalian pahami. Yang kedua, bersama guru peserta didik dapat mempraktekkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Dipraktekkan. Bukan hanya dilihat, bukan hanya didengar, dipraktekkan. Jadi memang harus bersama guru dan teman dapat menghargai pendapat dengan baik. Dan yang terakhir, setelah mendengarkan paparan kesimpulan dan pendapat oleh guru, peserta didik dapat menemukan cara berpikir positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Inilah yang harus kalian pahami, inilah yang harus kalian tahu dari nanti pembelajaran kita. Ya, ini tadi saya katakan tentang penguatan kurikulum merdeka, ada namanya 5P, proyek penguatan pelajar Pancasila. Penguatan yang pertama, bernalar kritis, di mana ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan bernalar kritis, hanya jawab jangan hanya yang minimal ada yang bertanya. Minimal. Selanjutnya, berbhinekaan global, artinya menghargai keberagaman pendapat antar. Jadi kita harus bisa menghargai pendapat kawannya, apa pendapat kawannya. Kita hargai. Dan yang terakhir, gotong royong, di mana peserta didik dapat bekerja sama dengan kita dalam ini nanti akan kita bahas. Jadi hargai, ambil semua kesimpulan dapat dari kawan. Nilai-nilai apa yang terkandung dari pendidikan ini. Jadi dulu kita nanti dipresentasikan sama-sama. Dan kita dipresentasikan nilai apa yang bisa diambil dari pembelajaran video tadi ya. Itu namanya jadi kelompok 1 di kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. 15 menit cukup ya.
Yang ini lagi. Soalnya semua wajib presentasi ya. Nah semua presentasi. Diperhatikan tadi di pembelajarannya. Apa maknanya, apa intinya. Udah siap ya? Kita mulai ya. Untuk kelompok 1 silakan maju. Untuk yang lain mau diperhatikan. Ya kan? Cuma jangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Ayu Siregar. Nama saya Perkenalkan, nama saya Deva Anggara Putra. Saya Sujianto. Rambutnya kelompok ya. Ya. Ini memang Nama saya Analia. Perkenalkan nama saya Safida. Saya Widya Andriani. Saya Andriani. Ningsih. Saya Paulina Nita. oh ya. Oke, silakan. Dan mufakat dalam sekolah, misalnya melakukan pembagian tugas tiket kelas. Yang kedua itu adalah saling menghargai. Bangsa Indonesia Saling menghargai. dari berbagai suku bangsa sehingga sikap saling menghargai sangat penting perselisihan dan pertahanan. Sikap Perkenalkan nama saya Suci Hanyayani. Perkenalkan nama saya Widya Andriani. Nama saya Irma Ningsih. Nama saya Ulia Rizka dan saya Ijis. Berdirinya kelas di sini ingin mempresentasikan nilai dan materi yang bisa diambil dari video pembelajaran tersebut. Adapun pemateri yang akan disampaikan oleh Jadi, kita sudah memiliki kesimpulan masing-masing. Ya, artinya apa? Kita sebagai warga negara harus memiliki tanggung jawab. Ada tanggung jawab kita untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Itu tanggung jawab kita sebagai kita tadi, sebagai guru bapak kita sama-sama. Dan ini Bapak akan memberikan lembar kerja untuk pribadi. Dan di kelompok sekarang lembar kerja pribadi. Jadi setiap peserta ini harus memberikan kepada masyarakat apa dia. Ini pribadi. Jangan lupa nanti nama dan dikumpul. Iya. Setelah itu baru tanya. Iya, karena kan kalau jadi. Ini sebagai pelajaran. Siapa lagi yang belum? Ya, ini sila pertama apa dia? Sila kedua, ketiga, keempat. Sila-sila yang terkait dalam bisa dua, bisa satu. Kalau di rumah di masyarakat oke, ya kan? Itu, ya apa? Seperti itu. Pribadi nggak boleh sama. Kalau bersama tak perlu kurang. Pribadi nih ya, nggak boleh sama. Dapat sama, dapat kurang. Boleh satu aja boleh.
Eva, Widianto yang lainnya. Ayo. Bila kemudian daya peduli terhadap orang lain. Nah, itu jawabannya. Oke, terima kasih semua. Pribadi ya. Oke, kita hari ini jangan belum cara ini mengetahui ya kan mana selama proses pembelajaran ini. Mungkin kelompok satu bisa suaranya untuk pesan dan kesan proses pembelajaran ini. Nanti baru kita simpulkan, monggo silakan. Atau kita simpulkan dulu? Hah? Oh ya, silakan. Teman kalian. Tuh, kalau yang sudah. Monggo. Iya, langsung aja. Simpulan dan pembelajaran ini ya. Silakan ya. Ini kesimpulan kita akan dibacakan oleh teman kalian, yaitu Tio Bayu Nugro. Silakan. Kesimpulan dan kesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran yang tadi adalah Kuat. pertama, pelan aja, nggak usah buru-buru. Adalah
cinta tanah air. Kita sebagai generasi muda harus mencintai tanah air. Dan yang kedua, kemanusiaan. Kita harus menjunjung tinggi hak atau hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Kita harus bersatu dan bersatu walaupun berbeda ras dan agama maupun warna kulit sekalipun. Yang keempat adalah rela berkorban. Sama seperti halnya para pejuang kita dahulu kala berkorban demi harta, kekayaan, nyawa sekalipun. Saya sependapat apa kata teman saya memang sangat sulit dan susah karena perubahan dalam pembelajaran. Apalagi saya pemalu dan pendiam, tapi dengan perubahan ini kita saling pembelajaran. Apalagi saya berdiskusi untuk bisa mencari solusi. Sampaikan. Ayo, sampaikan aja, senang nggak dengan seperti ini pembelajarannya? Satu lagi. Silakan. Ayo. Ya, akan lebih mengadaptasikan diri untuk pembelajaran yang saat ini. Oke. Jadi perlu adaptasi dulu kata si Jiwo. Dia tenang tapi perlu adaptasi. Silakan, dia tahu Bapak gimana koreksi Bapak. Monggo. Silakan. Sangat puas, terutama bagi saya yang sangat pemalu ataupun canggung untuk berbicara ke depan. Ya. Dapat melatih mental ataupun terbiasa untuk berbicara di depan umum. Oke. Dan menurut saya pembelajaran Bapak ini sebaiknya diterapkan untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, terima kasih. Aku dulu buat semuanya. Oke, terima kasih partisipasi kalian yang mengikuti pembelajaran kali ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Mudah-mudahan ya. Ini kita akan buat lagi seperti ini. Apakah pembelajaran hari ini cukup puas? Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita pulang kepada ketua kelas. Doanya wal astri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.